Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Sajadi SHMH dengan judul khutbah Kesejahteraan Hidup dalam Perspektif Al-Quran. Bertindak selaku imam pada hari ini Al-Ustadz Ahmad Supriyanto SK MPD, Muadzin Al-Ustadz Hasan Sayrozi SK SPD. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 10 Desember 2021 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Satori Ismail dengan judul khutbah Transformasi Nilai-Nilai Al-Quran dalam Perilaku Hidup Sosial. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala ibadihi alladzina yatamassakuna bih. Wa kadzalika yarjuna naila sa'adatil khuldi fi hayatihi bi inayati rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbil alamin al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم بلغ رسولنا بالحبيب الكريم wa nahnu ala dzalika masyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin, sidang Jumat Masjid Darul Ilmi PTIK Jakarta yang amat dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Jalal Rabbul Izzah yang tidak pernah bosan memfasilitasi kehidupan kita dengan nikmat yang amat sempurna berupa kondisi kesehatan yang sempurna dilengkapi dengan iman Islam mengantarkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan frekuensi takwa kita dengan mematuhi seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus meninggalkan semua larangan-larangan yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang rasul yang telah mengantarkan tercapainya tujuan hidup manusia sejahtera dunia akhirat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Dinul Islam. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam sholat Jumat siang hari ini Allah berkenan mencatat sebagai tambahan amal soleh yang mengantarkan tujuan mulia sejahtera hidup kita dunia sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, judul pada sholat Jumat kali ini adalah kesejahteraan hidup dalam perspektif Al-Quran. Pada kesempatan ini khotib ingin menyampaikan sedikit gambaran-gambaran tentang kesejahteraan hidup
dalam pandangan Al-Quran. Kesejahteraan hidup dalam pengertian bahasa kita adalah terpenuhi semua kebutuhan, baik secara fisik maupun secara rohani. Jadi kebutuhan hidup manusia meliputi kebutuhan finansial, material, kemudian juga ilmu pengetahuan dan agama. Dalam kebutuhan fisik, manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan di dalam salah satu ayatnya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan upayakan fima, atas karunia-karunia yang diberikan, disiapkan, disajikan oleh Allah dalam berbentuk material dan bentuk-bentuk lainnya. Akan tetapi peringatan Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sekali-kali kamu melupakan jatah kehidupan dunia. Karena kita hidup sekarang ini ada di alam dunia. Orang yang hidup di alam dunia pasti membutuhkan sarana kehidupan. Yang pertama, kebutuhan sandang yang melekat kepada tujuan kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaian-pakaian yang kita gunakan setiap harinya ini adalah merupakan kebutuhan hakiki yang dibutuhkan oleh umat manusia. Maka manusia perlu memiliki pakaian yang cakep untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dibutuhkan papan, yakni tempat tinggal, hunian rumah kita. Rumah yang indah, rumah yang mewah adalah rumah yang menenangkan jiwa kita, yang menenteramkan jiwa kita, yang dapat memadu kasih kemesraan hidup suami istri beserta keluarga besarnya, yang lazim kita sebut dengan baiti jannati, yang disebut dengan rumahku adalah surgaku. Dalam rumah tangga yang diselimuti kebahagiaan, maka tidak pernah terjadi pertikaian, perseteruan, pertengkaran, perselisihan antara suami istri dan anak. Inilah rumah yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah pangan. Merupakan kebutuhan utama bagi manusia, membutuhkan pangan yang meliputi nutrisi-nutrisi yang dapat membangkitkan semangat kecerdasan umat manusia untuk mendapatkan karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kehidupan kita, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan semua fasilitas kebutuhan umat manusia dari berbagai macam kebutuhan manusia. Ini dari kebutuhan fisik. Artinya Allah Subhanahu wa taala menggelar kebutuhan-kebutuhan pokok daripada manusia meliputi rezeki ataupun dalam luasnya di bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang ilmu pengetahuan sebagai kebutuhan jiwa dan rohani kita. Tanpa mendapatkan ilmu pengetahuan, jiwa kita akan terasa hampa karena tidak akan mengetahui kemana arah tujuan hidupnya, baik arah tujuan hidup berbakti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala maupun berbakti mengabdi kepada keluarga dan sekaligus mengisi damainya rumah tangga yang kita miliki. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, di samping adanya kebutuhan fisik yang berupa sandang, pangan, dan papan, adalah kebutuhan ilmu dan amal. Kebutuhan ilmu dan amal.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Prestasi puncak hidup manusia hanya akan diperoleh manakala manusia itu memiliki kadar ilmu yang dapat mengantarkan tercapainya tujuan hidup sejahtera. Sejahtera dalam hal ini adalah mampu mengatasi semua kesulitan-kesulitan yang diatasi dengan akibatnya memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, semua kesulitan-kesulitan dapat diselesaikan dengan banyaknya amal-amal ibadah. Amal ibadah yang mengantarkan kepada dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka solusi daripada kesulitan-kesulitan hidup itu Allah berikan jalan keluar. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia sekalian, sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan cucuran air hujan dari langit. Kemudian dari cucuran hujan dari air langit menumbuhkan semua bibit-bibit produksi yang ditanam oleh para petani, mengakibatkan panen yang baik dan subur dapat mengantarkan kebahagiaan bagi petani atau orang-orang yang mengelolanya. Ini masalah muslim rahimakumullah. Maka di situ ditetapkan, dianjurkan, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan semua fasilitas kehidupan. Tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mendapatkan semua fasilitas itu. Bagi pedagang, mereka mendapatkan keuntungan dari dagangnya. Mereka yang berstatus sebagai guru besar, maka dia akan mendapatkan keberkahan hidupnya dari ilmu yang dimilikinya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana menata atau untuk mendapatkan kesejahteraan hidup atau mengarahkan kesejahteraan hidup menurut Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayatnya, zayyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dilengkapkan, dihingkapkan, dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kepada manusia diberi rasa mahabbah, senang kepada wanita, kemudian kepada harta kekayaan, baik yang berbentuk perhiasan maupun lain-lainnya, saham dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar supaya manusia itu dapat mengisi kehidupan dalam dunia di bawah tanggung jawabnya melalui karunia rezeki yang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dia tidak lengah, hanyut, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pengelolaan harta kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di ayat yang lain, wala tansa nasibaka minad dunya. Perintah Allah Subhanahu wa taala hanya wala tansa nasibaka. Kamu jangan sekali-kali terlena mengelola kehidupan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan semua itu agar dilengkapi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, yang positif, yang berdaya guna kepada kehidupan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Nah, oleh karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, ayo kita mencoba lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kesejahteraan yang abadi hakiki, yakni kemuliaan hidup di dunia dan sampai di akhirat, dapat kita penuhi dengan berbagai macam kemampuan ilmu yang kita miliki. Tentu derajat manusia tidak akan sama rata, akan berbeda yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga orang yang telah memenuhi semua kriteria kebutuhan fisik yang berupa sandang, pangan, dan papan, kemudian dia dilengkapi dengan ilmu dan amal, maka nanti akhirnya akan memperoleh kesedapan hidup abadi, yakni masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Wa basyiril ladzina amanu, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman disertai dengan amal soleh. Amal soleh salah satu di antaranya adalah sholat 5 waktu yang tidak pernah kita tinggalkan. Sholat 5 waktu adalah merupakan media berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus media untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan dari berbagai macam kesulitan. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah kamu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sabar menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan, kesulitan-kesulitan kehidupan, wassalati, dan berdoa bertukuk lutut hati kita di hadapan Allah dengan melakukan salat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Akan tetapi yang demikian itu dinyatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Salat yang kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala terasa berat bagi orang-orang yang belum sampai makomnya melakukan dialog dengan Allah melalui media salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya, mudah menerima nasihat, mudah menerima tuntunan, mudah menerima peringatan-peringatan dari Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian marilah sama-sama kita ambil kesimpulan bahwa kesejahteraan yang menurut pandangan Al-Quran adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 21. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian manusia menyebutkan Rabbana, ya Tuhan kami, atina, fasilitasi kami ya Allah, fid dunya hasanah, kehidupan dunia dengan kehidupan yang positif, yang sejahtera, yang menyenangkan, diliputi dengan kebaikan. Sehingga kita tidak tercermin adanya kesedihan, kesulitan, dan gambaran-gambaran terhambatnya kehidupan. Wa fil akhirati hasanah, dan juga mohon kepada Allah SWT agar ada keseimbangan hidup kita nanti di akhirat, juga mendapatkan kebaikan, kemuliaan, derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami ya Allah dari seluruh kesulitan-kesulitan kehidupan sejak kami lahir di alam dunia sampai nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, jauh dari siksa api neraka. Nah, kalau sudah demikian, apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Yang pertama, kita luangkan, kita manage waktu kita dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah menyebutkan wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia akan merasa rugi dalam mengelola waktu. Bagaimana kita agar supaya tidak rugi dalam mengelola waktu? Maka kita coupling waktu kita dengan berbagai kebutuhan yang melekat, baik dalam kebutuhan ibadah maupun kebutuhan sosial di dalam kemasyarakatan. Salat 5 waktu. Malam kita bangun untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam salat sunat yang kita miliki. Kemudian yang kedua, mari kita ciptakan gemar mengikuti petunjuk-petunjuk ajaran agama Islam melalui fatwa-fatwa para ulama, para nasihat-nasihat para kiai, para guru, para asatidzah, agar supaya ketentraman jiwa kita menuju tercapainya sejahtera yang hakiki, yang abadi, memperoleh kesejahteraan dunia sampai nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seluruhnya dijauhkan dari segala ujian dan musibah, didekatkan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala,
dalam kondisi sehat walafiat, panjang usia dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti menjadi orang yang husnul khatimah, akhirnya masuk ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubina wa qulubil mu'minin liyazdadu imanana wa imanahum bil khair. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa atba'ihi ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar wal baghya wal corona wasif wal mukhtal wa tawasyada wal mihan ma dhahara minha wa ma batana min baladina Indonesia hadha khassa wa min qaryatina hadhi khassa wa min buldal muslimina wal mu'minina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautil ulama wa amitna bi mautil ulama واحينا بحياة العلماء وبارك لنا في حياتنا في الدنيا حتى الآخرة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. luruskan barisan safnya. Salatu jami'ah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين.